Halo marketers, tanggal 18 Maret kemarin, indeks bursa efek Indonesia jatuh tajam ini kan, sehingga perdagangan sempat kayak dihentikan. Dan ini kita menunjukkan ini kan tren penurunan harga saham di bursa efek Indonesia dari bulan September sampai sekarang. Kita sekarang berada di titik yang parah ini kan. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya agak menyedihkan ini kan. Karena apa? Karena sebenarnya banyak emiten yang sekarang sudah bisa mencatatkan kinerja yang bagus. Mereka bisa berhasil melakukan transformasi bisnis yang bagus. Sebenarnya kalau dalam ukuran kinerja, banyak yang mereka bisa mencatatkan kinerja yang bagus. Ini tentu sesuatu yang hal yang tragis lah ini kan. Pada saat banyak emiten yang sebenarnya punya catatan kinerja yang bagus, indeks bursa jatuh ini kan. Nah, ini memang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kayak fundamental dari beberapa emiten, tapi memang terkait dengan persepsi yang di luar emiten ini kan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi, dan apalagi kalau kita melihat memang perbandingan pada tanggal 18 Maret kemarin, ternyata yang jatuh itu hanya di Bursa Efek Indonesia. Negara-negara lain trennya adalah naik ini kan. Tentu ini sesuatu yang membuat banyak orang semakin sedih kayak gini kan. Kalau terjadi di negara lain juga, orang akan bisa melihat, wah ini karena dampaknya Donald Trump ini kan, yang memang membuat berbagai kebijakan yang akhirnya punya pengaruh bukan hanya di bursa efek Amerika, tapi di berbagai negara di seluruh dunia. Kacau semuanya ini, karena kadang-kadang dia membuat kebijakan yang terus terang bikin orang kaget, bikin perang dagang, bikin apa dan segala macamnya, sehingga reaksinya kemudian berimbas pada pasar modal. Nah, tapi kalau terjadi pada Indonesia, nah ini sesuatu yang aneh kayak gini kan. Kok kenapa hanya Indonesia? Nah, ini memang ada hal-hal yang di luar emiten. Nah, kita hari ini tidak bicara mengenai apa yang di luar emiten, kita akan khusus dari emiten. Dan salah satu yang akan kita bahas pada hari ini adalah BNI ini kan. BNI ini adalah kalau di Indonesia bisa dibilang adalah salah satu dari the big four. Nah, the big four yang kebetulan memang paling kecil. Nah, ini sesuatu yang menarik ini kan. Karena kenapa sih dari the big four ini BNI sekarang seperti yang ya dianggap mungkin ketinggalan dibandingkan dengan yang lain. Yang lain kalau misalnya seperti kayak Mandiri, BRI, BCA ini kan, labanya besar sekali kayak gini kan. BNI sebenarnya labanya sudah cukup besar ini kan, tapi tidak sebesar tiga bank tersebut ini kan. Apa sih yang terjadi? Nah, ini banyak orang sebenarnya penasaran ini kan, karena sebenarnya kalau kita lihat bank ini ya sebenarnya masih cukup bagus ini kan. Kenapa labanya tidak sebagus tiga bank tersebut ini kan. Nah, mungkin memang hanya soal waktu ini kan, hanya soal waktu di mana BNI mungkin akan punya angka laba yang kira-kira nggak beda jauh dengan tiga bank besar lain. Sekarang terus terang bedanya jauh, bahkan nggak sampai separuhnya dari tiga bank tersebut ini kan. Ini sesuatu yang ya ironis ini kan. Karena apa? Karena sebenarnya aset dari bank yang paling besar sebenarnya ya boleh dibilang nggak sampai 2 kali lipatnya ini kan. Tapi kenapa labanya BNI terus terang nggak sampai separuhnya ini kan. Ini hanya kita menggunakan semacam perbandingan yang sederhana. Kenapa sih yang terjadi dengan BNI? Banyak orang sebenarnya penasaran ini kan. Kenapa BNI nggak bisa kayak seperti itu? Tapi kalau kita melihat BNI memang mungkin tidak seberuntung dengan tiga bank tersebut ini kan. Karena apa ini kan? Kita tahu kalau BRI memang punya bisnis model yang unik, yaitu adalah bank yang memang khusus UMKM, punya basis kuat yang di desa, sehingga di perkotaan ya dia tinggal mengimbangi yang lain. Sementara kalau kayak BCA memang karena dulu bahkan dari tahun 70-an memang dipersiapkan sebagai bank untuk para pebisnis yang ini kan, para pebisnis khususnya dari etnis Tionghoa ini kan, sehingga mereka memang BCA bisa punya posisi kuat di kalangan pebisnis besar khususnya dari kalangan Tionghoa kayak ini. Nah, sementara kalau Mandiri karena dulunya dibentuk oleh 4 bank besar yang sebenarnya spesialis corporate banking, pada awalnya sangat kuat dengan bisnis corporate banking. Sementara di sektor yang lain kurang kuat ini kan. Itulah sebabnya Mandiri sebenarnya dulu sempat kayak struggling ini kan. Karena apa? Karena yang namanya corporate banking mungkin labanya tidak sekuat dengan yang itu tadi kayak BRI atau dengan kayak BCA ini kan. Apalagi kalau corporate bankingnya bukan yang
memang sebenarnya memang banyak menghasilkan laba yang bagus ini kan. Ini yang membedakan antara katakanlah Mandiri dengan BCA dan sebenarnya nanti dengan kayak BNI. Nah, BNI sebenarnya adalah spesialis corporate banking dan BNI adalah bank yang terus punya cabang di luar negeri yang jumlahnya paling banyak ini. Ini sebenarnya di satu sisi akan menguntungkan kalau BNI memang menjadi bank yang diandalkan oleh eksportir. Yang jadi tantangan ini kan, sebagian besar eksportir sekarang masih menggunakan bank yang ada di luar Indonesia, khususnya adalah bank yang ada di Singapura untuk ekspor. Mereka menggunakan dana hasil ekspornya, kemudian disimpan di bank di Singapura, kemudian nanti dipakai untuk nantinya adalah waktu mereka menjual produknya ke pasar internasional. Ini adalah salah satu tantangan yang memang harus dilakukan oleh kayak BNI ini kan. Di mana pada saat Indonesia ini sampai sekarang masih punya surplus ekspor yang besar, bagaimana caranya ini kan agar BNI nanti itu bisa memanfaatkan potensi yang ada dari ekspor yang besar. Pemerintah sekarang sebenarnya mengharapkan agar devisa hasil ekspor itu disimpan di dalam negeri. Nah, tapi kalau memang devisa hasil ekspor di dalam negeri, mungkin memang harus ada kayak pengembangan produk yang nantinya bisa mendukung kepentingan dari eksportir ini. Ini yang sekarang memang harus dilakukan oleh kayak BNI supaya nanti bisa optimal memanfaatkan peluang dengan adanya kebijakan baru agar eksportir itu nanti menyimpan devisa hasil ekspornya di Indonesia. Ini adalah hal yang nanti bisa dimanfaatkan oleh BNI. Kebetulan kan jumlah cabangnya entah BRI ataupun Mandiri tidak sebanyak BNI. Yang menjadi tantangan ini kan, karena sekarang ekspor besar Indonesia itu adalah di bidang komoditas dan bahkan beberapa negara itu sebenarnya untuk mengimpor produk komoditas dari Indonesia tidak langsung dari Indonesia. Ini yang nantinya mungkin harus dipertimbangkan oleh kayak BNI, gimana caranya melakukan secara optimal. Misalnya kayak eksportir batu bara atau sawit dari kayak Pakistan atau Bangladesh yang tidak bisa langsung ini kan dari Indonesia, mereka harus lewat Singapura. Nah, ini sesuatu yang nantinya mungkin harus kayak diperbaiki ini kan. Kebetulan memang BNI punya cabang di Singapura, tapi bagaimana supaya nantinya memang cabang BNI yang di Singapura juga cabang yang kuat, yang nantinya memang bisa memfasilitasi misalnya untuk ekspor entah sawit, entah batu bara dari Indonesia ke Bangladesh atau ke Pakistan misalnya. Nah, selain itu adalah mungkin ekspor juga ke India atau ke Tiongkok, yang merupakan memang pembeli besar untuk sawit maupun batu bara. Ini sesuatu yang mungkin nanti juga harus kayak dikembangkan oleh kayak BNI. Nah, ini adalah kalau yang kita lihat mungkin membedakan antara bisnis corporate bankingnya BNI dengan BCA atau mungkin dengan kayak Mandiri. Nah, Mandiri karena dulunya asal corporate banking yang besar dan mungkin dulu punya portofolio nasabah-nasabah besar, tinggal memaintain dan sekarang mereka bisa dikombinasi dengan bisnis perbankan lainnya, termasuk untuk bisnis yang terkait nanti adalah yang namanya plasma dan inti. Sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan juga oleh kayak BNI karena BNI juga bisa. Nah, tapi memang BNI itu memang seperti menghadapi berbagai pilihan mana yang nanti harus ditekuni ini kan. Antara menekuni antara yang eksportir atau mungkin yang kayak plasma dan inti. Nah, plasma dan inti sebenarnya juga jumlahnya banyak. Makanya di BNI pun juga masih tetap ada UMKM. Nah, yang mungkin bisa dilakukan oleh kayak BNI tetap adalah sebagai salah satu bank yang besar di Indonesia, tetap harus punya bisnis consumer banking yang bagus. Dan ini yang sebenarnya sekarang coba juga dikejar oleh kayak BNI. Karena itu kalau kita melihat mengenai transformasi yang terjadi mungkin dalam 5 tahun terakhir, BNI melakukan transformasi digital dan sekarang kita lihat perkembangannya semakin lama semakin bagus ini kan. Bahkan di tahun 2004 BNI berani memutuskan ini kan, memiliki 2 aplikasi. Nggak banyak bank yang punya 2 aplikasi. Salah satunya adalah BCA. Nah, BNI adalah bank lain yang sekarang punya aplikasi. Nah, kenapa sih sampai punya 2 aplikasi? Pada awalnya BNI sebenarnya punya aplikasi, tapi aplikasinya mungkin memang nggak sebagus oleh aplikasi bank besar yang lain. Karena itu BNI memutuskan untuk melakukan perbaikan, dan perbaikannya adalah dengan bahkan membuat aplikasi yang sama sekali baru ini kan.
Ini yang kemudian dilakukan oleh kayak BNI dan ternyata perkembangan dari aplikasi yang baru itu cukup bagus. Mereka baru meluncurkan aplikasi yang baru itu pada bulan Juli tahun 2024. Nah, dalam waktu sekitar 6 bulan perkembangannya luar biasa. Ini sesuatu yang menarik ini kan. Karena apa? Karena tidak mudah ini kan buat pemain baru meluncurkan aplikasi. Maksud saya adalah aplikasi muncul kemudian mendapat sambutan yang luar biasa, dan ini yang akhirnya bisa membuat confident level dari BNI bisa tinggi. Karena apa? Karena ternyata produk kita sekarang disambut luar biasa. Karena dulu mungkin BNI mengembangkan produk baru, mungkin sambutannya tidak seperti yang misalnya terjadi pada Wonder, yaitu aplikasi baru BNI. Yang lain-lain dia memang disambut, tapi tidak responnya tidak sebagus oleh kayak Wonder. Nah, ini yang diharapkan bisa menjadi semacam driver untuk pertumbuhan BNI di masa datang ini kan. Karena BNI sekarang punya Wonder yang sebenarnya cukup bersaing dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Karena itu nanti BNI bisa melakukan momentum ini untuk mengembangkan layanan digital di segmen-segmen yang lain yang bisa dilayani oleh kayak BNI. Termasuk mungkin untuk kayak ekspor ini kan, atau mungkin untuk UMKM, termasuk UMKM yang mungkin mau ekspor ini kan. Tapi salah satu yang mungkin bisa menjadi kayak prioritas adalah bagaimana sih nantinya membantu pengembangan layanan digital untuk nasabahnya yang memang sekarang menjadi eksportir, entah itu batu bara, entah itu kayak kelapa sawit. Ini yang harus kayak dilakukan oleh kayak BNI. Karena kalau enggak, nanti momentum yang sekarang sudah berhasil diraih dengan dengan keberhasilan meluncurkan Wonder, nanti nggak bisa dimanfaatkan ini kan. Karena itu momentum yang nantinya bisa dipakai untuk meyakinkan ini kan nasabah dari segmen yang lain bahwa BNI sekarang serius ini kan melakukan transformasi digital, dan sekarang dengan layanan yang user friendly, dengan UI UX yang bagus, dan ini yang diharapkan bisa membuat confident level dari nasabah BNI yang terutama adalah khususnya eksportir bisa bagus. Nanti BNI tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah ini kan, yang mengharuskan eksportir harus menyimpan dananya di luar negeri. Tapi karena mereka memang, memang BNI bagus kok ini kan, lainnya bagus, terutama ada layanan digitalnya. BNI bisa mendukung kebutuhan eksportir ini kan. Ini sesuatu yang nantinya harus coba kayak dilakukan oleh kayak BNI ini kan. Dengan cara demikian, nantinya kita harapkan nanti mungkin dananya juga akan semakin membesar, sehingga nantinya mungkin ada layanan fee base-nya juga membesar, sehingga nantinya pelan-pelan labanya juga akan membesar ini kan. Ini sesuatu yang nanti harus kayak dilakukan oleh kayak BNI. Nah, dengan laba yang membesar, tentu saja nanti harapannya adalah harga sahamnya juga bagus. Coba nih sekarang bayangkan ini kan, dengan tingkat laba yang sekarang pun sebenarnya harga saham BNI juga dalam posisi yang cukup bagus ini kan. Apalagi kalau nanti labanya semakin besar ini kan. Ini yang harus nanti dilakukan oleh BNI ke depan ini kan. Mencoba terus memperbaiki layanan digitalnya. Kemudian sehingga nantinya mengembangkan berbagai layanan misalnya yang terkait dengan kayak fee-based income ini kan. Sehingga nantinya BNI juga semakin kuat ini kan, semakin kuat terutama adalah di mata eksportir ini kan. Dengan punya basis yang kuat ini kan, nantinya mungkin BNI juga akan bukan hanya sekedar salah satu dari the big four ini kan, tapi memang the big four yang memang punya diferensiasi yang kuat juga, seperti yang misalnya terjadi dengan kayak BRI atau dengan kayak BCA. Ini sesuatu yang mestinya bisa dilakukan oleh kayak BNI karena memang BNI memang sekarang sepertinya ini kan secara khusus memang ditugaskan untuk melayani eksportir ini kan. Nah, kalau dengan nantinya memang bisa menjadi spesialis untuk eksportir, ini nanti menjadi salah satu modal untuk untuk nantinya, ini memang salah satu bank yang kuat di Indonesia karena memang punya basis bisnis yang kuat. Nah, kalau yang katakanlah mungkin sekarang consumer bankingnya nanti adalah kayak pendukung, nggak apa-apa ini kan, karena mungkin banyak eksportir yang mungkin yang punya pegawai yang banyak ini kan, mereka pasti butuh layanan mass banking untuk consumer banking yang bagus juga kayak gini kan. Nah, ini sesuatu yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh kayak BNI sehingga nantinya memang bisa menjadi salah satu the big four yang kuat di Indonesia. Ini yang nanti kita harapkan akan bisa terlihat mungkin nggak dalam waktu dekat ini kan. Karena apa? Karena kalau kita sekarang melihat dengan tren harga saham yang seperti sekarang, tren indeks saham sekarang yang mungkin
kayaknya apa yang tadi saya ceritakan kayaknya kok nggak ada efeknya kayak gini kan. Tapi kalau kami yakin ini sebenarnya BNI adalah salah satu emiten yang fundamentalnya sebenarnya cukup bagus. Cuma sekarang situasinya tidak mendukung ini kan. Situasi itu adalah kayak seperti misalnya ya mungkin persepsi mengenai perekonomian Indonesia, persepsi mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dan lain-lain yang akhirnya berimbas pada harga saham, berimbas pada kayak tren indeks bursa dan segala macamnya. Tapi kalau kami yakin BNI adalah salah satu emiten yang fundamentalnya cukup bagus, yang nantinya memang ya layak ini kan, layak untuk sebagai emiten yang untuk investasi dalam jangka panjang ini kan. Nah, ini yang nanti harus diperhatikan oleh marketeers yang mengikuti acara Behind the Numbers edisi keempat ini. Dan jangan lupa marketeers untuk terus mengikuti acara Behind the Numbers episode berikutnya. Terima kasih.